Halo teman-teman, teman yang baru nonton, salam kenal ya. Aku mau bikin YouTube ini. Ada fungsinya itu sebenarnya aku mau menceritakan semua proses di balik karya-karya yang udah pernah aku bikin. Nah, untuk kali ini aku mau bahas ini nih tentang buku anak yang kolaborasi bersama teman-teman dan Balai Bahasa Provinsi Aceh. Oh ya, sebelumnya aku udah pernah bikin buku yang di tahun 2022, pihak Balai Bahasanya yang hubungi aku. Nah, tapi yang kemarin 2023 itu ada 2 sesi yang aku ya. Yang pertama ikut sayembara, terus yang satu lagi yang dihubungin sama mereka. Nah, kali ini aku mau bahas yang ikut sayembara. Oke, jadi untuk yang sayembara ini kemarin mereka itu terbuka untuk umum tapi hanya untuk masyarakat Aceh aja gitu. Nah, waktu itu aku dihubungi nih sama Kak Baby. Kebetulan Kak Baby ini adalah penulisnya, dan sayembaranya ini juga terbatas teman-teman. Jadi setiap orang itu hanya cuman maksimalnya tuh 2 naskah gitu. Jadi kalau misalkan penulis 2 naskah, aku pun sebagai ilustrator juga 2 naskah, dan alih bahasanya juga itu juga hanya 2 bahasa gitu, hanya 2 buku gitu ya. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Aku kerjasama dengan Kak Baby gitu ya. Kak Baby ada 1 naskah, terus misalnya ada penulis lain 1 naskah. Nah itu cukup aku 2 doang gitu. Tapi kebetulan waktu itu Kak Baby langsung ngajakin 2 naskah gitu kan. Tika gimana, 2 naskah oke nggak gitu kan? Ya udah aku bilang oke aja Kak gitu. Kayak yang pertama itu ini Subang Gading pertama Cendin. Ini mungkin karena aku kameranya tampak depan, mungkin ini agak mirror ya. Terus kalau yang ini Suatu Hari di Gua Lenti, nanti aku lampirin juga di fotonya kali ya. Jadi untuk bukunya ini kita review ya. Jadi yang pertama ini dia tuh terdiri dari, kalau nggak salah tuh semuanya 30 halaman, termasuk dari cover depan. Terus ada cover soft covernya juga. Jadi soft cover dari cover depan. Ini cover depan nih agak hard ya sampulnya. Terus yang ini dia tuh softnya tuh halamannya tuh sama kayak halaman isi kertasnya. Terus ada halaman KDT, terus ilustrasi isi 1 sampai 25 halaman. Itu kayak biodata penyusun dari penulis, penerjemah, penyunting, ilustrator atau penata letak. Tuh aku dihubungi sama Kak Baby. Jadi itu dari sayembaranya itu mereka tuh membebasin ke kita mau bikin tim siapa-siapa aja gitu. Jadi di timnya itu harus terdiri dari ilustrator, terus harus terdiri dari penulis, ahli bahasa. Jadi itu bukunya kan bilingual ya, kayak bahasa Indonesia ada, terus bahasa Aceh ada gitu. Jadi buku ini memang terjemahan bahasa Aceh gitu teman-teman. Nah, terus selain itu kalau misalkan teman-teman yang sebagai ilustrator bisa jadi layouter, itu nilai plus juga buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu udah bisa ilustrator terus layout juga bisa, nah itu nilai plus banget. Layout itu dia termasuk kayak misalnya gini nih, kayak teksnya, terus logonya di mana, penempatannya, terus teks-teks halaman dalamnya, terus apa lagi ya, halaman gitu. Nah ini tuh termasuk semua ke dalam layout. Pokoknya yang teks, halaman, logo, ISBN itu termasuk dalam layoutnya. Dan itu ketentuannya untuk yang buku Balai Bahasa ini sayembara adalah mereka tuh ilustrasinya nggak boleh spread. Spread itu dia nyatu halaman sebelumnya ke sesudahnya. Gimana sih? Pokoknya halaman ini sama ini nyatu gitu, ilustrasinya tuh nyambung gitu. Itu namanya spread ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini namanya full page. Terus kalau full page boleh, kalau spot boleh. Nah kalau spot itu ini dia contohnya kayak gini nih. Misalnya spot ini aku 2 spot, 1, 2. Nah ini namanya spot. Tapi kalau misalnya yang ini full page agak ribet ya, nggak apa-apa.
Jadi waktu itu yang pergi untuk proses revisi itu timku yang penulis dan ahli bahasanya yang kesana gitu. Nah setelah udah proses revisi gitu, baru deh mereka tuh tektokan dengan aku kayak misalnya yang ini kurang, yang ini kurang. Nah dari tim balai bahasanya sendiri juga misalnya ada revisi yang kurang gitu ya, atau misalkan kayak logo ini kebesaran gitu. Nah itu mereka juga langsung hubungin aku pas waktu proses revisi. Untuk proses revisinya itu kalau menurut aku nggak ribet ya, nggak ribet karena waktu prosesnya itu pas lagi nge-zoom aku langsung buka InDesign, jadi bagian yang mana gitu misalnya kayak kurang E-nya ditambah atau E-nya dikurang tuh kayak langsung aja gitu. Jadi pas udah selesai proses review proses review dan revisi di Zoom, itu aku udah bisa langsung kayak export gitu loh. Karena nah ini yang Candin. Jadi yang Candin ini dia itu buku anak cara pembuatan kue Candin. Kue Subang Gading. Kebetulan aku juga belum pernah makan Subang Gading. Jadi katanya ini Subang Gading tuh kue khas Aceh, tapi aku belum pernah makan. Gimana ya rasanya? Apa kita coba aja bikin dari dari buku ini. Jadi tuh di buku ini juga udah kayak nyeritain gimana cara pembuatan si Subang Gadingnya gitu teman-teman. Kayaknya enak. Oke, ini buku Subang Gadingnya. Dan buku yang kedua adalah Suatu Hari di Gua Lenti. Mungkin nanti di video yang selanjutnya kali ya aku review per halaman. Jadi misalnya Subang Gading dari cover, terus dibuka lagi halamannya gitu. Previewnya terpisah gitu ya. Nah, untuk yang ini adalah Suatu Hari di Gua Lenti. Kalau misalnya tadi tentang makanan, ini tentang tempat.